video kali ini aku mau menepati janji aku mau sharing dan cerita tentang awal mula aku tuh Orang kalau sudah suka selingkuh, bos, itu sulit untuk tidak selingkuh. Tapi ada orang yang bisa berhenti, ada sedikit, tidak semua. Orang kalau sudah suka selingkuh, dimaafkan, dia suka selingkuh lagi. Karena dia lihat peluang dari dimaafkan. Jadi jangan dimakan. Iya perlu dimakan, cuma disikapi. Ada orang yang ketika dimaafkan, dia tahu dimaafkan. Lebih banyak yang tidak. Sebelum nikah kan dikasih tau Raffi. Kalau udah nikah nanti Nanas izinnya sekarang ke suami. Kalau mau pergi, ini nggak sama lagi. Nggak mau, tetap mau ya ke mama. Izin pergi aku sama mama. Begitu, meskipun udah punya rumah. Ya, tapi si JJ gimana ya? Dia mah udah tahu banget. Oh gitu ya, ya udah. Untuk laki-laki yang berbesar. Kan jadi aku apa sih yang bikin berantem? Suka berantem gak sih? Tadi katanya game bikin makin harmonis. Suka berantem juga di game, tapi kalau berantem jarang, hampir nggak pernah malah berantem. Oh, berarti ini termasuk keluarga harmonis ya? Harmonis. Nah, kasih tips gimana caranya menjalani hubungan harmonis. Nah itu cari kesenangan-kesenangan yang bareng gini. Terus suami apa yang mengalah sama sang istri ya? Karena kapanpun istri selalu benar dan suami selalu salah. Oke? Jadi ya, suami itu harus sabar dan mengayomi istri dengan baik dan benar. Jadi istri bahagia, senang dan sepakat. Perempuan kalau sudah tidak setia berarti tidak pri kemanusiaan, ya. Jadi gitu. Soalnya kenapa? Perempuan itu rata-rata tipenya tipe setia, ya. Kalau perempuan sudah tidak setia dalam perkawinan, hancur cum. Oke guys ya. Soalnya jarang sekali perempuan yang tidak setia terhadap pasangannya, apalagi suami ya, pasangan suami istri ya, kecuali kalau suaminya mungkin pernah menyakiti, pernah selingkuh, oke lah, dia nggak setia. Tapi kalau suaminya tidak pernah selingkuh, terus si wanitanya yang selingkuh, wis, saran saya nggak usah diteruskan. Kok bakalan ngono maneh, percuma. Tobatnya angel ya. Orang setia itu tobatnya susah. Mendingan golek maneh sing perawan si akeh nang Indonesia. Oke? Halo, siapa sih? Tadi gua nggak bisa apa-apa ya. habis ini pasti ada cowok-cowok gitu kan dengan SJW-nya bilang, tuh kan siapa bilang kalau misalnya masak itu cewek-cewek nggak harus bisa bla bla bla. Gak gitu konsepnya Bambang. Ya maksudnya kita tetap bisa masak, cuman maksudnya itu bukan kewajiban yang harus tiap hari kita lakukan, seperti itu. Terus buat cewek-cewek, kalaupun misalnya nggak bisa, tapi usahakan lu belajar gitu. Kayak misalnya lo awal nggak bisa nulis, tapi kan lu belajar nulis, lama-lama lu bisa nulis gitu ya. Sama dengan halnya memasak gitu. Kalau misalnya awalnya lu nggak bisa, lama-lama lu pasti bisa masak, ya nggak? Terus gue kasihannya di sini tuh sampai JJ yang bersihin rumah, terus beliau yang masak juga gitu ya. Menurut gue ya kasihannya, ini gue kasihan dari sisi yang kayak lu sudah berumah tangga, harapannya kan laki-laki kalau berumah tangga tuh apa, dimasakin istrinya, ya nggak sih, bersih-bersih rumah tuh bareng-bareng, ya nggak, terus kayak milih furniture atau pekerjaan rumah tangga yang lain deh, kayak nyuci baju atau misalnya ngepel atau apalagi, itu tuh kayak bersama gitu. Jadi gak harus beban suaminya aja. Misalnya kalau si JJ ini kan yang gue tahu dia nggak bersihin rumah gitu ya, sampai pernah gue lihat Viti bersihin rumah yang udah kotor banget, terus si, mohon maaf ya Mbak Syahnas, itu cuman yang kayak lebih ke protes doang gitu, ih kok kotor banget bla bla bla. Ya karena yang bersihin cuma laki lu kata laki lu nggak punya kesibukan lain, Mbak. Yang pertama, gue heran sama perempuannya, yaitu Syahnas. Kenapa masih bisa ceria gitu loh, masih bisa senyum, masih bisa ketawa, masih bisa happy-happy. Terus yang kedua, yang gue heran banget, JJ. Gila, luar biasa banget JJ ini ya. Hatinya JJ itu terbuat dari apa ya? Masih bisa gitu loh, kayak nemenin Syahnas keluar, masih bisa ngedampingin dia, masih bisa nonton tenis bareng. Dan mukanya nggak kelihatan sedih atau murung sama sekali. Guys, kalau misalnya kalian ada di posisi JJ, kalian gimana?
Apa masih bisa kalian se-happy itu? Seceria itu? Apa gitu alasannya JJ? Gua. Terus kalau di secara nalar, harusnya yang selingkuh itu JJ, ya nggak sih? Karena dia tuh secara kebutuhan tuh nggak terpenuhi sama istrinya. Tapi karena dia punya iman mungkin ya, atau punya prinsip di mana selingkuh itu salah, jadi dia nggak selingkuh. Dia tetap nerima istrinya apa adanya, dia tetap lihat sisi baik istrinya seperti apa gitu ya. Tapi ini istrinya yang nggak bisa lihat sisi terangnya suaminya gitu. Harusnya dia mikir gitu, kayak oh gue tuh se-red flag ini tapi suami gue tuh bisa nerima gue gitu ya. Padahal si JJ-nya juga mungkin kerja, punya kesibukan lain, mungkin dia juga pengen nongkrong sama teman-temannya, punya relasi tapi nggak bisa dikerjain, nggak bisa ketemu gara-gara mungkin pekerjaan rumahnya juga banyak yang numpuk, gara-gara istrinya nggak bisa ngapa-ngapain. Kita harus belajar dari ini gitu. Yang namanya rumah tangga itu yang ngelakuin tuh nggak satu orang, nggak hanya cuma istri atau suaminya, tapi ya berdua gitu. Kalau misalnya istrinya nggak bisa masak, oke, misalnya suaminya masak gitu, tapi ya at least istrinya tuh belajar gitu dikit-dikit. Jadi ada satu momen dimana si istrinya ini masakin suaminya gitu. Atau misalnya nggak bisa bersih-bersih, at least lu bersihin kamar lo deh gitu. Sisanya misalnya siapa pembantu atau siapa terserah gitu. At least lu nggak ngebebanin salah satu aja. Udah. Ya semoga Mbak Shana sadar dan tergugah kalau suaminya tuh banyak yang nungguin. Jujur aku tuh nggak mau komen buru-buru, cuma karena ini tuh selalu nongol di FYP ku gara-gara Shana sama JJ ini. Kalian pada nanya kenapa sih, apa sih yang kurang dari JJ? Udah suami idaman terus sabar, yang kurang adalah kurang sabar dan kurang bersyukur dari si Syahnaznya pasti. Karena kalau orang yang kurang bersyukur dikasih pasangan dalam bentuk apapun, seganteng JJ, sebiasa-biasa siapapun, kalau nggak bersyukur ya nggak bersyukur aja. Kalau niatnya selingkuh ya selingkuh aja. Jadi itu tergantung dari orangnya, masing-masing orangnya. Apalagi perempuan, sisi bersyukurnya tuh seberapa kayak gitu loh. Jadi buat kalian jangan terlalu banyak nanya, ya itu emang Syahnaz aja yang kurang bersyukur gitu. Jadi tolong Mbak Syahnaz ya, banyak-banyakin istighfar deh. Karena itu kesengajaan ya. Kalau Syahnaz itu kan itu cowoknya cuma teman. Tapi ini cuma teman. Sumpah, buat lu pada yang para pengkhianat dan tukang selingkuh, itu kalau bikin argumentnya yang rasional dikit gitu. Masa cuma teman tapi celup-celup? Masa cuma teman tapi mesra-mesraan? Ayolah, lu pada kalau mau bohong tuh kreatif dikit gitu. Kita udah bosen nih di sini nih. Dan jujur aja ya, buat lu pada yang suka selingkuh dan berkhianat, gue ingetin nih satu hal. Karma itu nyata bos, jadi nggak usah aneh-aneh lah. Gitu, nanti kalau lu pada kualat, suatu hari kenapa-napa, ditinggalin banyak orang, nangis lu di pojokan. Kita masih coba bisa ketawa-tawa aja di ujung gitu. Syahnaz diduga hamil, bapaknya yang mana? Hubungan terlarang antara Syahnaz dan Rendy Kejarnet terus menjadi buah bibir warganet. Syahnaz yang tampak kepergok kedua kalinya ini masih dengan orang yang sama, yakni Rendy Kejarnet. Sementara itu, Lady Nayoan berniat dengan tegas untuk menggugat cerai Rendy Kejarnet yang tega hati bermain api setelah dimaafkan perselingkuhan yang pertama kali dengan pelakor Syahnaz Sadikah. Syahnaz sendiri diketahui teman baik istri Rendy, namun dia begitu teganya merebut kebahagiaan sahabat baiknya tersebut. Karena merasa kecewa dan sakit hati telah dikhianati berkali-kali, akhirnya Lady Nayoan kini berusaha mandiri hingga bekerja sama dengan Dr. Richard Lee, hingga mendapatkan tawaran kontrak 5 miliar. Setelah kasus perselingkuhan tersebut, kini muncul kabar bahwa Syahnaz telah hamil anak ketiganya. Kabar mengenai kehamilan Syahnaz dibagikan oleh akun Instagram Gossipnesia pada Minggu, 25 Juni 2023. Tampak dalam tayangan video tersebut Syahnaz dan juga JJ sedang mengunjungi rumah sakit yang diduga akan melakukan USG kehamilan. Nampak juga dalam postingan tersebut menunjukkan adanya janin dalam perut ibu yang sudah melahirkan bayi kembar tersebut. Nanas dikabarkan sedang hamidah. Gimana pendapatmu Beb, sebaiknya bertahan atau tidak? Bunyi caption akun gosip tersebut. Video yang berdurasi kurang dari 1 menit tersebut sudah ditonton sebanyak 162.000 mata.
dengan komentar yang banyak menghujat bahkan mempertanyakan, mencurigai tentang kebenaran siapa anak dari bayi tersebut, mengingat kasus perselingkuhan. Hamil sama siapa setelah tahu kelakuannya begitu? Tulis Tatiana Duyanti 279. Habis lahiran harus tes DNA? Tulis Anita Octavia. Bapaknya yang mana? Tulis Eka Julid 22. Mewakili pertanyaan netizen, setelah Nana Nina ama suami orang, kira-kira anak siapa ya? Tulis Anggita Fitria 94. Lah cepet jadinya ya, Top Chair. Tapi ini bibitnya siapa? Tulis Henny @1.